Hey ho, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih ke kalian semua yang sudah menonton baik video ini ataupun video yang sebelumnya ya. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk kalian yang menjalankan. So, di bulan puasa ini pasti banyak banget terjadi perubahan terutama di waktu makan. Dan dari sini aku mau bahas mengenai dari sisi gizi apa aja sih yang harus kita perhatikan selama bulan puasa. Kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadinya pasti tubuh kita tuh akan berubah ya, akan melakukan perubahan. Nah, misalkan di metabolisme dan sistem tubuh kita akan melakukan perubahan untuk tujuannya adalah proses adaptasi. Nah, perubahan ini bergantung pada berapa lama sih kita berpuasa. Jadi normalnya glukosa itu digunakan sebagai sumber energi di dalam tubuh kita. Kelebihan glukosa disimpan sebagai cadangan energi yang disimpan ini di hati dan juga otot. Kalau kita puasa, kita akan menggunakan glikogen untuk energi kita yang ada di hati dan juga di otot. Kalau misalkan glikogen ini udah habis atau cadangan dari glukosanya udah habis, kita akan menggunakan sumber energi dari lemak. Kalau misalkan dari lemak udah habis, kita akan menggunakan sumber energinya dari protein. Tapi kalau udah menggunakan yang protein ini udah nggak sehat banget karena itu disebutnya dengan fase starvasi atau kelaparan akut. Tapi untungnya, kalau misalkan puasa selama Ramadan ini kan ada waktu berbuka dan juga waktu sahur. Jadi pada saat waktu berbuka dan sahur itu istilahnya adalah kita kayak isi bensin gitu. Jadi pas isi bensin ini kita mengisi kembali cadangan-cadangan energi yang tadi udah kepake. Jadi biasanya sih nggak sampai ke protein untuk sebagai sumber energinya. Nah, fakta menarik nih, jadi biasanya setelah 24 jam tubuh kita tuh akan menggunakan sumber energinya berasal dari protein. Tapi untungnya selama puasa di bulan Ramadan ini kan kita ada buka dan juga ada sahur. Jadi kita biasanya sumber energi terakhir yang dipakai adalah berasal dari lemak. Kalau misalkan yang udah aku jelasin itu urutannya kan dari normalnya ya. Glukosa itu ada glikogen. Dari glikogennya habis ke lemak. Lemaknya habis itu ke protein. Tapi untungnya pas kalau misal kita puasa itu cuma sampai ke lemak aja. Nah, kalau misalkan kita menggunakan sumber energi dari lemak, itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan dan juga kolesterol kita. Dan kalau misalkan berat badan kita turun, artinya kita akan lebih mudah dalam mengontrol diabetes dan juga tekanan darah kita. Selama proses berpuasa juga terjadi yang namanya detoksifikasi, di mana toksin atau racun yang ada di dalam lemak, yang tersimpan di dalam lemak, itu akan larut dan juga terbuang deh dari tubuh. Kalau misalkan tadi aku udah jelasin mengenai metabolisme dan sistem di tubuh kita yang bakal berubah untuk melakukan proses adaptasi, yang akan berubah juga adalah waktu makan dan juga frekuensi makan. Kalau frekuensi makan ini tiap orangnya berbeda-beda, jadi ada yang malah makin banyak dan juga ada yang malah makin dikit. Kalau waktu makan pas puasa ini kan ada rentang waktu tertentu di mana kita nggak boleh makan dan juga nggak boleh minum. Jadi kita tinggal atur aja selama pas kita boleh makan, kalori yang harus kita asup tuh sama gitu dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan berat badan kita ya mau sama dan nggak mau naik ataupun nggak mau turun. Tapi kalau misalkan kalian mau naikin atau turunin berat badan, kalian tinggal ingat aja prinsip keseimbangan kalori. Kalau misalkan mau naik, berarti kalori yang harus masuk ke tubuh kita harus lebih banyak dibandingkan kalori yang keluar. Tapi kalau misalkan kita mau turun berat badannya, kalori yang masuk ke tubuh kita harus lebih sedikit dibandingkan kalori yang keluar. Intinya sih prinsip keseimbangan kalori aja. Jadi kalian tinggal manage berapa banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian. Yang terpenting saat puasa adalah makanan dan juga cairan yang cukup. Jadi selama puasa tuh sebenarnya kita bisa meningkatkan kesehatan kalau diikuti dengan diet yang tepat dan juga sehat ya. Jadi kalau misalkan diet di sini aku bukan berarti ngomongin turunin berat badan atau naikin berat badan. Diet di sini berbicara mengenai kayak jumlah makanan yang kalian masukin atau makanannya tuh berkualitas atau enggak sih yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian gitu. Nah, kalau bisa seperti gambar di samping ini ya. Dan di sini aku akan kasih gambaran kira-kira kayak komposisinya tuh seperti apa sih. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ini dibagi jadi dua nih. Ada karbohidrat sederhana atau yang simple dan karbohidrat yang kompleks. Nah, bedanya karbohidrat sederhana sama kompleks ini di rilis energinya. Jadi kalau misalkan karbohidrat yang sederhana tuh
Jadi dia ngerilis energi kita tuh secara cepat. Jadi biasanya kita berapi-api di awal, terus nanti lemes banget abis itu. Kalau karbohidrat kompleks, dia itu bantu rilis energi kita itu secara perlahan. Dan juga biasanya di karbohidrat kompleks itu dia punya glycemic index yang rendah atau indeks glikemik yang rendah. Jadi bagus banget untuk kalian yang punya diabetes karena dia kan ngerilis energinya secara perlahan. Nah, untuk contoh karbohidrat kompleks itu biasanya ada di kayak quinoa, oats, gandum, beras merah, dan biasanya untuk porsi makanan utama untuk karbohidrat sendiri itu biasa satu tangkup itu sekitar 20-30 gram karbohidrat. Ini pemorsiannya untuk laki-laki atau perempuan dewasa ya. Dan aku mau tahu dong, kalian boleh tulis di kolom komentar kira-kira contoh karbohidrat sederhana tuh apa ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Yang kedua adalah makanan yang mengandung serat. Kenapa sih harus serat? Karena serat ini dicernanya perlahan dan juga memberikan efek kenyang yang lebih lama. Dan biasanya serat ini ada di buah ataupun sayuran. Kalau misalkan berapa sih pemorsiannya pada makanan utama? Biasanya kalau laki-laki itu sekitar 2-3 kepalan tangan. Ini kepalan tangan. Kalau misalkan perempuan itu 1-2 kepalan tangan. Nah, serat itu juga selain bisa nanti tadi buat efek kenyang yang lebih lama dan juga dia dicerna perlahan, dia juga bisa melancarkan BAB kita. Yang ketiga adalah makanan yang mengandung protein dan gak terlalu banyak lemaknya. Misalkan kayak kita bisa makan ikan 2 minggu sekali, daging juga boleh, biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Kalau untuk pemorsiannya biasanya kalau misalkan laki-laki itu sekitar 2 telapak tangan, kalau misalkan perempuan ini 1 telapak tangan. Jadi di 1 telapak tangan itu sekitar 20-30 gram protein. Dan juga protein ini dibutuhkan untuk tubuh kita, untuk regenerasi sel, untuk juga proses pembentukan tulang, terus otot, terus juga kulit, dan juga darah, serta meningkatkan imunitas kita. Sewaktu berbuka, kalian yang pertama adalah minum dulu nih dengan air hangat, 1 gelas dulu. Nah, habis itu 5-10 menit kemudian kalian boleh berbuka dengan yang manis. Manis di sini aku tanda kutipin supaya kalian tahu kalau manis di sini yang dimaksud adalah dengan gula alami. Manisnya manis gula alami. Misalkan kayak buah-buahan. Boleh juga sih makan kolak, tapi dari manis yang alami. Terus juga boleh juga minum kayak air kelapa dan juga kurma. Kurma ini 3-5 bijinya itu sekitar 100-150 kalori. Habis itu kalian boleh deh makan makanan utama sesuai dengan komposisi yang tadi aku udah sebutin. Dan ingat, makannya pelan-pelan aja ya. Yang sebaiknya kalian hindari saat puasa adalah yang tinggi kafein dan juga sodium. Kalau kafein ini kan sifatnya diuretik, jadi lebih mudah kita nanti kehilangan cairan melalui urin. Kalau sodium ini itu sifatnya bikin mudah kita haus gitu. Jadi kalau misalkan yang kafein ini kayak contohnya kayak soda, kopi, teh, green tea, bahkan itu juga tinggi kafein. Kalau yang sodium tuh kayak makanan-makanan kaleng, terus makanan instan, itu biasanya mie itu juga biasa tinggi sodium, jadi harus kalian hindari. Komplikasi yang mungkin terjadi saat kalian puasa, yang pertama adalah gangguan pencernaan. Jadi sebenarnya waktu kita puasa jumlah asam yang diproduksi ini sedikit, tapi otak kita kadang suka ngasih sinyal ke lambung kayak bilang, lambung tolong dong produksi asam yang lebih banyak. Itu tuh kenapa sih? Karena sebenarnya kita tuh lagi kayak misalkan mikirin makanan ataupun nyium bau makanan. Jadi si otak kita nyuruh lambung kita supaya produksi asamnya lebih banyak karena dikiranya ada makanan yang mau masuk. Yang kedua adalah pusing. Jadi biasanya kalau pusing ini terjadi karena kita dehidrasi, lapar, ataupun istirahat yang gak cukup, atau bahkan karena ada senyawa yang gak ada atau zat yang gak ada. Misalkan kayak kafein. Biasanya misalkan kita kalau gak puasa minum kopi nih atau teh, tapi pas puasa tuh kita jadinya nggak minum kopi dan juga nggak minum teh, itu biasanya jadi pusing. Yang ketiga adalah dehidrasi. Jadi dehidrasi itu biasa karena misalkan kita kehilangan cairan saat kita bernafas, kehilangan dari keringat saat kita beraktivitas, ataupun dari urin. Nah, ini tergantung cuaca, terus aktivitas fisik juga. Nah, untuk antisipasinya, biasanya tuh kita antisipasi dengan minum cairan yang cukup saat berbuka dan juga saat sahur. Yang keempat adalah konstipasi. Biasa konstipasi ini karena diet ataupun makanan yang nggak berkualitas. Jadi usahakan kalau misalkan kalian sahur, itu ataupun berbuka itu usahakan ada makanan yang mengandung serat, misalkan kayak buah ataupun sayur ya. So, sekian video kali ini, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada salah kata aku minta maaf. Kalau kalian punya kritik, saran, dan juga
Kalian mau request video apa yang harus aku buat ke depannya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye!